Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan Renungan Pagi Pulang ke Rumah. Pada hari ini Jumat 27 November 2020. Judul pada hari ini adalah Tuhan adalah pertahanan kita. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Firman ini menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam kitab Daniel, pasal 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika masa kesesakan ini datang, setiap kasus diputuskan. Tidak ada lagi masa percobaan, tidak lagi belas kasihan bagi yang tidak bertobat. Meterai Tuhan yang hidup ada di atas umatnya. Umat sisa ini menjadikan Tuhan sebagai pertahanan mereka. Tidak dapat membela diri mereka sendiri dalam konflik mematikan dengan kekuatan bumi yang dipimpin oleh naga. Keputusan itu telah disahkan oleh otoritas duniawi tertinggi bahwa mereka akan menyembah binatang itu dan menerima tanda di bawah rasa sakit akan penganiayaan dan kematian. Semoga Tuhan membantu umatnya sekarang, karena apa yang dapat mereka lakukan dalam konflik yang menakutkan tanpa bantuannya? Keberanian, ketabahan, iman, dan kepercayaan yang implisit kepada kuasa Allah untuk menyelamatkan tidak datang dalam sesaat. Rahmat sorgawi ini diperoleh melalui pengalaman bertahun-tahun. Dengan kehidupan yang suci, upaya dan kepatuhan yang teguh akan kebenaran, maka anak-anak Allah menyegel nasib mereka. Ditimpa dengan godaan tanpa akhir, mereka tahu mereka harus melawan dengan kuat atau akan ditaklukkan. Mereka merasa bahwa mereka memiliki pekerjaan yang besar untuk dilakukan, dan pada saat kapanpun mereka dapat dipanggil untuk menanggalkan pakaian baja mereka. Dan jika mereka sampai pada akhir kehidupan dengan pekerjaan mereka tidak terselesaikan, itu akan menjadi kerugian kekal. Mereka dengan bersemangat menerima cahaya dari sorga, seperti yang dilakukan murid-murid pertama dari bibir Yesus. Ketika orang-orang Kristen awal diasingkan ke gunung dan gurun, ketika ditinggalkan di ruang bawah tanah untuk mati dengan kelaparan, dingin, dan penyiksaan, ketika kemartiran tampaknya satu-satunya jalan keluar dari kesusahan mereka, mereka bersukacita bahwa mereka dianggap layak untuk menderita bagi Kristus yang disalibkan untuk mereka. Teladan mereka yang layak akan menjadi penghiburan dan dorongan bagi umat Allah yang akan dibawa ke masa kesukaran seperti yang belum pernah terjadi. Tidak semua yang mengaku menguduskan hari Sabat akan dimeteraikan. Bahkan ada banyak di antara mereka yang mengajarkan kebenaran kepada orang lain yang tidak akan menerima meterai Tuhan di dahi mereka. Mereka memiliki terang kebenaran, mereka tahu kehendak guru mereka, mereka memahami setiap poin dari iman kita, tetapi mereka tidak melakukan pekerjaan yang sesuai. Mereka yang begitu akrab dengan nubuat dan harta, kebijaksanaan ilahi seharusnya bertindak untuk iman mereka. Mereka seharusnya memerintahkan
rumah tangga mereka demi mereka, bahwa dengan keluarga yang tertata baik, mereka akan dapat menghadirkan kepada dunia pengaruh kebenaran pada hati manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam kehidupan ini kita akan menghadapi cobaan yang berapi-api dan membuat pengorbanan yang mahal. Maka damai Kristus adalah upahnya. Diambil di dalam Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 213 sampai 215. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pengalaman yang indah kami boleh nikmati lagi pagi ini, ketika kami boleh melihat bagaimana pertahanan yang harus kami lakukan ketika kami sudah berada di penghujung sejarah dunia ini. Tolonglah kami Bapa, oleh karena bujukan iblis untuk menjatuhkan kami tidak henti-hentinya dari hari ke hari, sehingga ya Tuhan, kami diajak untuk melawan setiap bujukan-bujukan dari kuasa kegelapan. Tolonglah kami Bapa, agar kami boleh diberikan keberanian, kami boleh diberikan ketabahan, memiliki iman yang kuat, kepercayaan yang selalu dekat dengan Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kemenangan di akhir pertentangan yang kami harus hadapi oleh karena bujukan-bujukan iblis. Bapa di sorga, tolonglah kami untuk akan selalu memperoleh kemenangan dari hari ke hari. Bapa, ketika kami akan memulaikan setiap pekerjaan kami hari ini, pertolongan kiranya berasal daripada Engkau yang akan selalu memberkati kami, melindungi kami, dan memberikan yang terbaik bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami usahakan hidup kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami, bahkan jemaat yang kami layani, dimanapun mereka berada, selalu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, pertemuan kita telah berakhir. Kita akan jumpa lagi besok hari. Shalom, Tuhan memberkati.